Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dapat mengawali malam kita dengan kita melaksanakan ibadah iktikaf di bulan Ramadan. Karena malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-21. Jadi malam hari ini adalah malam ke-21. Wallahu a'lam, boleh jadi ini adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Mengapa malam Lailatul Qadar? Karena disebutkan banyak sekali dalam riwayat-riwayat ya, bahwa di antara salah satu kategori dari Lailatul Qadar adalah di malam ganjil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faltamisuha fil autar fil ashril awakhir min Ramadan." Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, malam 21 adalah merupakan malam ganjil yang pertama. Baru nanti malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Namun tentu ya, wallahu a'lam, kita tidak tahu kapan yang pasti ya terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang terpenting sebagaimana nasihat oleh para ulama, siapa saja seorang mukmin yang dia menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dipastikan dia akan mendapatkan salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar. Kadang-kala ada sebagian ya saudara kita umat Islam yang mungkin iktikafnya pilih-pilih, pilih-pilih. Iktikafnya hanya malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Ternyata ya, ganjil bagi kita belum tentu ganjil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak tahu kapan yang tepat terjadinya. Sehingga dipastikan siapa saja yang beriktikaf ya, melaksanakan qiyam Ramadan di 10 malam terakhir secara keseluruhan. Jadi di setiap malam 10 malam terakhir, maka insya Allah dapat dipastikan dia salah satunya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka di awal kajian ini kita memohon, kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk hambanya yang diberikan Allah kekuatan, kesabaran untuk kita bisa istiqomah, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal salih secara khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu tak terasa kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di tausiah salat subuh berjamaah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikabarkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau kencangkan ikat pinggangnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud dikencangkan ikat pinggangnya adalah
beliau ya menjauhkan diri beliau atau beliau tidak berhubungan biologis dengan istri-istri beliau. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, lebih banyak menghidupkan malamnya. Jadi malamnya digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk sholat, digunakan untuk mungkin membaca buku-buku yang bermanfaat. Nah, ini saya di rumah banyak buku, insya Allah mulai malam ini buku-buku yang bisa panjenengan baca nanti akan saya masukkan ke masjid. Supaya apa? Supaya panjenengan bisa mengambil faedahnya. Tentu yang bahasa Indonesia gitu kan. Kalau yang bahasa Arab biar saja saya saja nanti yang menerjemahkan. Jadi nanti buku-buku yang berbahasa Indonesia nanti kita akan pasang di dalam masjid ya, siapapun Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan bisa menjadikan itu sebagai bacaannya di malam-malam iktikaf. Sehingga siapa saja ya setelah baca Al-Quran mungkin bisa baca buku, setelah baca buku bisa baca Al-Quran, diseling-seling supaya apa? Ada perubahan, supaya Ramadan kita di tahun ini nggak sama dengan Ramadan kita di tahun yang lalu. Kalau di tahun yang lalu mungkin kita belum iktikaf, tahun sekarang alhamdulillah kita bisa iktikaf. Kalau tahun yang lalu mungkin iktikaf kita belum maksimal, maka insya Allah di tahun ini mulai malam hari ini kita akan bisa lebih memaksimalkan iktikaf kita. Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kita bisa juga memperkaya khazanah keilmuan. Wa ahya lailahu, kita hidupkan malam-malam kita dengan baca Al-Quran, buku-buku baca buku bermanfaat, dengan banyak zikir, banyak munajat kepada Allah. Secara khusus memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara doa yang masyhur yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan dan secara khusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun, sungguhnya engkau afuun, zat yang maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, kau mencintai hamba-hamba yang meminta maaf, mencintai atau menyukai permohonan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Jadi kita ini juga butuh dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat menganehkan kalau kita berat untuk memaafkan orang-orang yang mungkin pernah menzalimi kita. Maka maafkan mereka, relakan mereka, berikan mereka uzur, sebagaimana juga kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku ya Allah. Nah, ini adalah di antara amalan yang dapat kita lakukan nanti di malam-malam iktikaf. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk diajak apa? Diajak iktikaf, diajak ngaji, diajak qiyam Ramadan. Maka judul ya di tahun ini ya Ramadan kita iktikaf bersama keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Jadi banyak orang ya ingin atau bercita-cita, punya harapan besar agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Tapi kadangkala nggak seimbang dengan realitanya. Istrinya nggak diajak ke masjid, suaminya nggak diajak ke masjid, pasangannya nggak diajak ke masjid. Pengen anaknya jadi anak yang soleh soleha, anaknya nggak diajak ke masjid.
Maka tidak apa-apa i'tikaf mengajak anak-anak, diajak saja ke masjid. Nah, sambil kita nanti biasakan mereka untuk baca Quran, biasakan mereka untuk berada di masjid, mereka nyaman, mereka mendapatkan ketenangan, sehingga harapan besarnya mudah-mudahan mereka akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan namanya anak-anak ya wajar, anak-anak itu kadang-kala ramai, kadang-kala berisik, ya kadang-kala mungkin pada main-main dengan suara yang keras. Dan itu wajar gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan arahan kepada mereka. Nah, termasuk salah satu ikhtiar dari Masjid Al-Islam adalah di mana di halaman masjid kita sediakan arena bermain, ada ayunan. Ini yang baru tadi sore ada yang wakaf prosodan. Nah, supaya anak-anak ini lebih nyaman berada di masjid. Kemudian anak-anak juga bisa melihat kolam, ada ikan, ya, ada ikan koi, kemudian ada akuarium juga, ada ikan gurami yang besar dan ikan-ikan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain kecuali supaya anak-anak kita senang berada di masjid, mereka nyaman di masjid, dan tentu harapan besarnya adalah mereka nantinya yang akan melanjutkan perjuangan dakwah untuk mendakwakan syiar Islam, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka diajak anaknya, tidak apa-apa, seperti itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih banyak berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir, yang dimana kesungguhan ini tidak dapat ditemukan di luar di 10 hari terakhir ini. Artinya lebih kesungguhannya. Kalau di 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, Nabi giat dalam sholat, dalam baca Al-Quran, dalam memperbanyak tilawah. Maka di khusus 10 hari terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat lagi. Dan ini dicontoh oleh para salafus salih, ya. Termasuk di antara yang masyhur adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau dalam sebuah riwayat yang dijelaskan, ya, beliau itu ketika bulan Ramadan beliau khatam sebanyak 60 kali. Bayangkan, Imam Syafi'i satu Ramadan 30 hari khatam 60 kali. Berarti satu hari berapa kali khatamnya, berapa hari sekali? 2 hari sekali. Itu Imam Syafi'i. Tentu kalau kita mengimbangi beliau, ya berat sekali, ya. 60 kali berarti 60 bagi 30 berapa? 2 hari khatam 1 kali. Satu hari khatam 2 kali. Allahu Akbar. Lebih lagi gitu. Kebayang nggak itu? Berarti beliau sangat fokus sekali dengan baca Al-Quran. Jadi sangat fokus sekali dengan mudarosan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan setiap malam, ya, setiap hari beliau belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bayangkan, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap malam, ya, mudarosah belajar Al-Quran, ya, kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan di tahun terakhir wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sering sekali murojaah, belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ini adalah kesungguhan-kesungguhan yang seperti ini yang harus kita contoh. Nah, harapan besarnya, ya, mudah-mudahan dengan Ramadan ini, ya, kita punya perubahan lah. Kalau tahun lalu mungkin kita belum khatam, tidak pernah khatam, tahun sekarang paling enggak minimal khatam sekali, atau syukur khatam 2 kali, atau syukur-syukur khatam 3 kali, ya, seperti ini. Maka kalau ditarget insya Allah sangat bisa lah. Sholat subuh misal 1 juz, nanti sholat duhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya atau habis tarawih 1 juz. Sangat mudah sekali.
Ustadz, 1 juz itu banyak. Ya, untuk supaya ringan dibagi saja, dibagi setengah. Nah, misal sholat subuh, sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz, kan lebih ringan. Sebelum duhur setengah juz, setelah duhur setengah juz. Sama terus, sebelum asar setengah juz, setelah asar setengah juz. Sebelum maghrib setengah juz, setelah maghrib setengah juz. Setengah juz itu nggak lama kok. Hanya 4 lembar. Mungkin kita hanya cukup waktu sekitar 15 menit. Ya, 15 sampai 20 menit saja untuk memfokuskan diri kita baca Al-Qur'an. Nah, ini kalau kita ya, kita sempatkan waktu kita untuk fokus baca Al-Qur'an, insya Allah sangat bisa sekali. Nah, seperti itu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih giat, bersungguh-sungguh beribadah, beramal salih, baca Al-Qur'an, termasuk dalam bersedekah, berinfak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadi yang sangat gemar atau sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nah, ini adalah potret sebaik-baik teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada fikih iktikaf. Nah, fikih iktikaf. Poin yang pertama, di antara yang ditunjukkan oleh para ulama ya, atau yang dijelaskan oleh para ulama, di antara salah satu syarat ya iktikaf adalah dianjurkan beriktikaf di masjid jami'. Nah, di masjid jami'. Apa yang dimaksud dengan masjid jami'? Masjid jami' artinya adalah masjid yang digunakan berjamaah, digunakan untuk iqamah Jumat, dan itu menjadi masjid yang pertama kali berkumpulnya kaum muslimin. Nah, kalau ditambah harjo ya, maka harusnya masjid jami' itu ya masjid Al-Islah. Kenapa? Karena Al-Islah ini berdiri tahun 1928. Jadi masjid pertama kali disinilah berkumpulnya kaum muslimin. Masjid pertama kali disinilah berkumpulnya umat Islam melaksanakan sholat maktubah dan secara khusus iqamah Jumat. Nah, ini adalah definisi dari masjid jami'. Maka insya Allah masjid Al-Islah ini sudah sangat cukup layak ya sebagai tempat untuk iktikaf, karena ini adalah masjid yang pertama kali berkumpulnya kaum muslimin, yang digunakan untuk iqamah Jumat dan juga digunakan untuk sholat 5 waktu. Adapun jika memang tidak ditemukan masjid jami' atau masjid yang di situ digunakan iqamah Jumat, maka pendapat yang sahih para ulama menjelaskan maka tetap sah seorang hamba beriktikaf di masjid selain masjid jami' atau selain masjid yang digunakan untuk iqamah Jumat, misal di musola ya. Kalau memang tidak ada, tapi kalau ada masjid jami' yang digunakan untuk iqamah Jumat, maka itu jauh lebih afdal atau jauh lebih utama digunakan untuk iktikaf. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan iktikaf? Ya, apa yang dimaksud dengan iktikaf? Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala beliau mengatakan iktikaf adalah atau iktikaf yaitu luzuman nafsi fil masjid, yaitu menetap di dalam masjid, menetapnya diri kita di dalam masjid. Berarti syaratnya harus masjid. Ya, nggak boleh iktikaf di rumah, ya kan, nggak boleh iktikaf di rumah atau iktikaf di sekolahan ya, atau iktikaf di lapangan atau iktikaf di halaman, mungkin seperti itu, maka tidak sah, karena syarat iktikaf harus di dalam masjid. Luzuman nafsi fil masjid, tujuannya apa? Li ibadatillah wa taqarruban ilallah, untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang dilakukan orang yang beriktikaf.
Jadi segala bentuk amal pendekatan diri kita kepada Allah, maka itu termasuk rangkaian dari ibadah iktikaf. Ya, rangkaian dari ibadah iktikaf. Dan Rasulullah SAW selalu melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, karena Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi SAW beliau beritikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Jadi sampai di tahun terakhir beliau wafat, beliau masih iktikaf. Summa atakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian dilanjutkan iktikafnya oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menjadi dalil menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak hanya khusus untuk ikhwan saja, atau tidak khusus untuk bapak-bapak saja, enggak khusus untuk mas-mas saja. Ibu-ibu, mbah-mbah, ya, mbak-mbak, semuanya boleh untuk menghadiri atau ikut dalam melaksanakan ibadah iktikaf. Namun di sini para ulama memberikan syarat, ya, bahwa seorang wanita diperbolehkan beriktikaf di dalam masjid dengan syarat aman dari fitnah. Artinya ada tempat khusus yang di situ tidak tersingkap auratnya, atau ada tempat khusus yang tidak ada campur baur lawan jenis, ada tempat khusus yang aman dari pandangan laki-laki, ada tempat khusus yang di situ seorang wanita, ya, aman, ya, tidak akan diganggu oleh laki-laki. Dan insya Allah Masjid Al-Islah ini insya Allah sudah sangat cukup layak untuk dijadikan iktikaf bagi akhwat atau ibu-ibu. Nah, ini maka nanti, ya, setelah ini maka akan dipasang tirai dan itu akan menjadi tempat khusus iktikaf untuk ibu-ibu. Ya, bapak-bapaknya nggak boleh masuk, ya, mas-masnya nggak boleh masuk karena itu khusus untuk ibu-ibu. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berarti iktikaf itu harus berada di dalam masjid. Secara otomatis ketika orang keluar dari masjid, maka iktikafnya dianggap batal. Ya, jadi kalau orang, ya, beriktikaf kemudian keluar dari masjid, maka iktikafnya batal. Ustaz, kok batal? Ya memang batal, karena namanya iktikaf berada di dalam masjid. Nanti kalau masuk masjid lagi, maka berniat lagi untuk iktikaf. Nah, seperti itu. Jadi secara hukum fikih, memang ketika orang keluar dari masjid, maka iktikafnya dianggap batal. Tapi ketika dia masuk lagi ke dalam masjid, maka dia apa? Secara otomatis berlaku iktikaf lagi baginya. Nah, seperti itu. Kecuali mungkin ketika seorang ada memang hajah, kebutuhan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, misal kebutuhan ke kamar mandi, maka ini nggak apa-apa. Kebutuhan ke toilet nggak apa-apa. Atau kebutuhan ingin, ya, menjenguk orang sakit, nah, menjenguk orang sakit, tapi ya tentu setelah menjenguk selesai hajat langsung kembali ke masjid lagi. Atau mungkin ada tamu, nah, tamunya datang ke masjid, kita temui sebentar di luar masjid, maka ini tidak membatalkan iktikaf. Nah, seperti itu. Maka ini adalah fikih yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika orang keluar dari masjid, maka dia dikatakan tidak iktikaf. Tapi ketika dia sudah masuk lagi ke dalam masjid, maka secara otomatis dia dalam kondisi mu'takif atau dalam kondisi iktikaf. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang dilarang bagi orang yang iktikaf? Apa saja yang dilarang bagi orang yang iktikaf? Satu, dilarang bagi orang yang iktikaf
dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Ya, perbuatan yang dilarang Allah, seperti riba, kemudian gosip dan lain sebagainya. Dan termasuk di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tidak boleh berhubungan biologis, wa antum aqifuna fil masajid, sementara saat itu kamu dalam kondisi beriktikaf di dalam masjid. Nah, mungkin kalau di sini mungkin tidak memungkinkan ya. Nah, siapa tahu nanti ada masjid yang besar, yang ada ruangan-ruangan khusus. Nah, mungkin ada kekhawatiran di situ digunakan apa? Sebagai tempat untuk berhubungan biologis. Maka ini ada termasuk yang membatalkan iktikaf. Karena ini termasuk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah engkau berhubungan biologis sementara saat itu kau dalam kondisi iktikaf di dalam masjid. Nah, itu adalah yang dilarang, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain selama itu adalah bukan perkara yang haram, maka kembali kepada hukum asal, semuanya adalah mubah, diperbolehkan kecuali ada dalil. Ya, al-aslu al-ibahah, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dallat dalil ala tahrimiha. Hukum asal ya dalam bermuamalah duniawi, urusan-urusan duniawi adalah ibahah, diperbolehkan, illa ma dallat dalil ala tahrimiha, kecuali yang diharamkan Allah. Nah, kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf? Tadi sudah sedikit saya singgung ya. Di antara yang diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf, satu, boleh baginya untuk keluar dalam waktu yang tidak lama ya, karena ada hajah kebutuhan, misal ke toilet, ke kamar mandi, atau keluar mencari makan. Tapi insya Allah jangan khawatir, karena di Masjid Al-Islah ini sudah kami sediakan menu buka puasa, takjil, dan juga menu sahur. Maka sampaikan ya kepada istri-istrinya, mulai malam ini tidak usah masak, datang iktikaf, kita makan bersama di masjid ya, kita sahur di masjid, kita buka puasa di masjid. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu upaya kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jamaah. Ustadz, bayarnya berapa? Gratis, tidak dipungut biaya, dan fasilitasnya insya Allah sudah sangat lengkap. Ada kasur yang empuk, kemudian masjidnya juga ber-AC, kemudian juga disediakan snack, disediakan minuman hangat, disediakan buka puasa, sahur, dan takjil. Dan insya Allah kita juga akan memperkaya khazanah keilmuan dengan kajian-kajian, kajian akidah, kajian tafsir, kajian fikih, dan kajian hadis selama kita beriktikaf. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga, karena boleh jadi tahun depan kita nggak bisa iktikaf. Ya, boleh jadi apa? Tahun depan kita nggak bisa iktikaf. Ya, boleh jadi kita apa? Sudah ditakdirkan Allah dengan ajal. Boleh jadi ini adalah iktikaf kita yang terakhir. Boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka mari kita maksimalkan Ramadan kita secara khusus di 10 hari terakhir ini untuk kita lebih giat beribadah, beramal salih, dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang diberikan kemampuan untuk istiqomah ya, karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, yang ringan namanya istirahat. Ya, jadi istiqomah itu berat, yang ringan namanya istirahat. Tapi kalau panjenengan capek, misal capek baca Al-Quran, boleh istirahat. Kita sediakan kasur, kasurnya dipakai untuk istirahat. Tapi ya jangan tidur dari awal sampai akhir, ujuk-ujuk tangi
sahur gitu. Misal habis sholat isya kayak gini ngaji sebentar ya, ada kajian biasa nanti dari jam 8 sampai jam 9 atau setengah 9, kemudian nanti baca Al-Quran. Misal panjenengan ambillah misal sampai jam setengah 11 atau jam 11. Nah, kemudian istirahat tidur, baru nanti jam 12 atau jam 1 bangun lagi iktikaf lagi. Ada masalah? Atau dibalik dibalik, habis tarawih, habis kajian tidur dulu. Nah, tidur bangun-bangun jam setengah 4. Nah, enggak ya. Jadi habis kajian misal setengah 9 tidur ya, kemudian nanti bangun jam 1 baru mulai iktikaf. Enggak masalah. Jadi langsung iktikaf nanti baru tidur, atau tidur dulu baru iktikaf. Dan tentu kalau kita beriktikaf sebagaimana idealnya iktikaf yang dilakukan Nabi, tentu kita nggak bisa gitu. Karena Nabi SAW selama 10 hari full ya, selama 10 hari full dari sore hari menjelang malam 21 ya, dari maghrib beliau sudah masuk masjid untuk iktikaf. Jadi apa? Sore hari dari maghrib ya menjelang malam 21 beliau sudah masuk masjid untuk iktikaf. Baru nanti beliau pulang ke rumah yaitu di malam hari raya. Allahu Akbar. Nah, ini adalah iktikafnya Nabi, nggak keluar-keluar ya, berada di masjid. Bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu kalau kita tidak bisa mencontoh 100% apa yang dilakukan Nabi, paling tidak kita tidak meninggalkan seluruhnya. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan ma la yudrakul la yutrakul. Yang nggak bisa dilakukan 100% ya jangan ditinggalkan 100%. Syukur-syukur dapat 50%, kan gitu. Misal kita iktikaf, kalau pagi mungkin kita bekerja, pulang dari kerja misal jam berapa? Jam 4. Pas jam 4 persiapan mandi, kemudian nanti datang ke masjid jam 5 sore kita sudah mulai niat iktikaf. Nah, termasuk hadirnya panjenengan ya, insya Allah mulai besok ya kita sudah ada kajian sore ya jam 5. Nah, itu langsung meniatkan iktikaf. Jadi tidak harus iktikaf itu baca Al-Quran, sholat saja, enggak. Jadi termasuk kita ngaji pada malam hari ini juga termasuk bagian dari iktikaf. Jadi yang sibuk ngantor misal nanti sore baru bisa datang ke masjid, tidak masalah. Jam 5 datang ke masjid langsung berniat untuk apa? Iktikaf, hadir ngaji, kemudian lanjut buka puasa bersama, lanjut baca Al-Quran lagi setelah sholat maghrib ya, kemudian sambil menunggu isya baca Quran lagi, kemudian sholat isya, habis itu sholat taraweh, habis sholat taraweh kita ngaji lagi, kemudian beriktikaf lagi ya, seperti itu, tidak masalah. Jadi kalau kita nggak bisa iktikaf 24 jam, paling nggak minimal kita bisa iktikaf 12 jam. Kalau nggak bisa iktikaf 12 jam, paling nggak kita bisa iktikaf 6 jam. Nggak bisa 6 jam, paling nggak iktikaf 3 jam. Nggak bisa 3 jam, paling tidak iktikaf 2 jam, 1 jam, setengah jam boleh nggak? Boleh. Nah, tentu berbeda. Orang yang iktikafnya setengah jam dengan yang iktikaf 3 jam, hanya beda. Jadi asal seorang hamba berada di masjid, ya, itu sudah dinamakan iktikaf. Mau sebentar, mau lama, itu sudah dinamakan iktikaf. Namun disinilah yang membedakan adalah durasi waktu. Ya, ada yang iktikaf 24 jam, ada yang 12 jam, ada yang hanya 6 jam. Nah, kita termasuk yang berapa jam nanti? Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah yang harus menjadikan diri kita semakin termotivasi bahwa hidup kita di 10 hari Ramadan ini harus lebih maksimal, harus lebih berkualitas. Kalau kita merasa tertinggal mungkin selama ini dalam waktu 20 hari ini
kita kurang perhatian dengan sholat kita, ya, terutama sholat-sholat fardu, mungkin kita masih sering absen di masjid, maka dimenke datang ke masjid setiap sholat lima waktu. Oh, mungkin selama ini kita kurang maksimal di dalam baca Al-Quran. Selama 20 hari ini masih ada 10 hari lagi, mari kita maksimalkan. Kalau perlu punya target, saya itikaf ini nanti targetnya khatam 1 Al-Quran. Nah, itu kan bisa itu. Coba 10 hari, sangat kecil sebenarnya itu. Jadi itikaf 10 malam, ya, itikaf 10 malam. Taruhlah setiap hari panjenengan baca 3 juz saja, itu sudah khatam satu Al-Quran di akhir Ramadan nanti. Dimenke sehari 3 juz. Kalau memang kita nggak bisa sehari 5 juz setiap 5 waktu sholat, paling nggak sehari apa? 3 juz. Nah, seperti itu. Nah, ini harapan besar nanti apa? Di dalam iktikaf kita 10 hari ini, kita juga berhasil menghatamkan Al-Quran. Nah, seperti itu. Atau yang belum khatam, ya, yang sampai sekarang masih juz berapa ini? Ada yang masih juz 5 atau juz 10. Nah, ini hanya untuk memotivasi diri kita saja. Yang mungkin sampai sekarang masih juz 5, nah, di itikaf ini langsung dihatamkan nanti, ya kan? Atau yang saat ini masih juz 15 atau juz 20, ya minimal harusnya, karena ini Ramadannya sudah 20, minimal kita sudah 20 juz, gitu loh harusnya, ya kan? Itu pun sehari 1 juz, itu sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali. 1 hari 1 juz itu sangat sedikit sekali. Padahal dari habis sholat subuh sampai syuruq itu saja kita bisa membaca Al-Quran 1 juz, ya kan? Dari habis subuh sampai syuruq itu 1 juz loh, bayangkan. Nah, nanti mau zuhur 1 juz lagi, asar 1 juz lagi. Itu insya Allah kalau dimenke sehari bisa 5 juz. Tapi paling tidak minimal sehari 3 juz. Karena dengan sehari 3 juz kali 10, dalam waktu itikaf 10 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali. Ya, itu target-target yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya kira ini dulu kajian itikaf kita pada malam hari ini, dan ini menjadi pembuka itikaf kita. Jadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, jadi agenda itikaf kita dimulai jadi jam 5 sore, ya. Jadi 5 sore sudah datang ke masjid, sudah ikut kajian, kemudian sampai maghrib, kemudian nanti kita akan takjil, membatalkan puasa terlebih dahulu, iftar, kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita nanti akan makan besar, ya, dan menu spesialnya sudah dipasang, itu dibuatkan banner besar-besar. Jadi insya Allah kita pastikan 10 hari terakhir ini menunya nggak ada yang enak, nggak ada yang nggak enak gitu, ya. Jadi insya Allah 10 hari terakhir ini menunya insya Allah menu-menu yang spesial, baik menu sahur, menu buka puasa, atau menu takjil. Nah, seperti itu. Tapi ya jangan dipilih. Oh, malam iki enak menune, aku tak morone sing iki wae, ya. Oh, besok hari Sabtu itu menunya sate, ya. Anakku seneng sate, tak aja itikaf setu wae, ya, misal seperti itu. Enggak lah, ya. Jadi ayo, ini hanya untuk memotivasi diri kita supaya kita lebih semangat untuk itikaf, dan bahwasanya panjenengan semua adalah tamunya Allah. Dan kewajiban kami, ya, sebagai takmir masjid, seluruh pengurus takmir masjid Al-Islah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjamu panjenengan semuanya. Jadi namanya tamu itu harus dijamu, disambut, dipersiapkan tempat yang terbaik, tempat yang senyaman mungkin, tempat yang sebersih mungkin, serapi mungkin, seindah mungkin, hidangannya seenak mungkin, makanannya seenak mungkin, minumannya seenak mungkin. Nah, supaya apa? Supaya kita semakin apa? Semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak
pelayanan kami kepada seluruh jamaah, insya Allah kami juga sangat yakin, maka semakin banyak, semakin besar keberkahan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian buka puasa, kemudian setelah buka puasa panjenengan bisa baca Al-Quran lagi sambil menunggu Isya, sholat Isya berjamaah, habis sholat Isya nanti terawih. Habis terawih seperti sekarang ini tadi ya, jam 8 kita mulai ngaji sampai jam setengah 9 atau jam 9. Baru kemudian setelah itu apa? Agenda pribadi ya, baca Al-Quran, baca buku ya, silakan masing-masing sampai nanti menjelang Fajar Kadhib, yaitu sekitar jam 3. Nanti kita akan bangunkan panjenengan semua kalau yang tidur ya, untuk kita bisa sahur bareng berjamaah. Nah, termasuk konsep yang ingin kami sampaikan dari awal, sebagaimana iktikaf terdahulu, bahwa kami memohon Bapak Ibu semuanya untuk membantu ibu-ibu dapur mencuci piringnya sendiri-sendiri ya. Jadi habis sahur dicuci sendiri ya, habis buka puasa dicuci sendiri ya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu dapur sudah masak untuk panjenengan semua, maka kita bantu beliau-beliau untuk kita cuci piring kita sendiri. Kita bertanggung jawab dan kita melatih diri kita untuk membersihkan piring kita sendiri. Adapun untuk peralatan mandi, tentu panjenengan semua bisa membawa secara pribadi dan juga bisa membawa baju, pakaian. Dan jangan khawatir ya, kalaupun repot ya atau tidak sempat pulang, maka kami juga menyediakan jasa laundry ya, menyediakan jasa laundry. Insya Allah nanti yang menghandle Mas Anjis ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, mulai tahun ini ya, Bapak Ibu yang nggak sempat nyuci ya, atau yang mau, maka kita sediakan jasa laundry. Jadi tinggal fokus untuk iktikaf saja, fokus ibadah saja ya, insya Allah kita akan lebih nyaman dan lebih tenang. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Nah, ini menjadi pembukaan dan kajian pertama dari iktikaf. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini setiap malam. Jadi kita ingin ya, iktikaf di tahun ini berbeda dengan iktikaf di tahun-tahun yang lalu. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya. Ada pertanyaan? Oke, Ustaz Bayu silakan. Kalau untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, emang tuh harus iktikaf. Ada boleh nggak? Bisa nggak kalau misalnya orang yang nggak iktikaf dapat kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Iya. Barakallahu fiik. Jadi kenapa kita harus iktikaf? Kita iktikaf supaya kita bisa lebih fokus memperbanyak ibadah dan amal saleh. Jadi orang yang beriktikaf, insya Allah dia akan lebih bisa fokus memperbanyak sholat-sholat sunnahnya, bisa lebih fokus memperbanyak baca Al-Qur'annya, bisa lebih fokus untuk memperbanyak zikirnya, bisa lebih fokus untuk memperbanyak munajat dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun memang betul yang disampaikan bahwa iktikaf tidak menjadi syarat orang untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, syaratnya adalah seorang hamba di malam hari itu dia memperbanyak ibadah dan amal soleh. Amal soleh apapun. Dan termasuk ini kabar gembira bagi ibu-ibu yang mungkin terhalang untuk bisa iktikaf karena dalam kondisi haid ya, atau nifas ya, menstruasi, maka tidak bisa ikut iktikaf, maka bisa melakukan ibadah amal soleh di rumah ya, dengan apa, misal memasak, nanti masakannya dikirim ke masjid atau dikirim untuk suaminya, atau misal bisa tetap memperbanyak istighfar, memperbanyak munajat kepada Allah. Dan termasuk di antara solusi yang diberikan para ulama, boleh bagi wanita haid dan nifas, boleh baginya untuk membaca Al-Quran.
yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf. Jadi mushaf itu ya Al-Quran yang lembaran, ini namanya mushaf. Tapi kalau membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, maka hal ini dibolehkan oleh para ulama. Termasuk apa? Membaca apa? Lewat HP. Nah, hukum HP ini tidak bisa berubah menjadi mushaf. Maka ini bisa menjadi solusi bagi ibu-ibu yang terhalang untuk bisa membaca Al-Quran langsung lewat mushaf. Maka bisa baca Al-Quran lewat HP. Atau juga kalau mau tetap megang mushaf dengan apa? Dengan memakai sarung tangan. Karena yang tidak boleh adalah menyentuh secara langsung ya. Maka dengan sarung tangan ya, maka insya Allah hal ini akan menjadi solusi bagi ibu-ibu atau akhwat-akhwat yang terhalang karena dalam kondisi haid atau nifas. Atau misal saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi safar ya, karena nggak mungkin iktikaf gitu. Maka dalam safar itu, dalam perjalanan itu dia bisa memperbanyak zikir pada Allah, bisa memperbanyak munajat, bisa memperbanyak baca Al-Quran. Sehingga dalam kondisi apapun harusnya tidak menghalangi kita untuk tetap berbanyak ibadah dan amal saleh. Baca Al-Quran ketika dalam perjalanan, atau misal di pertengahan jalan, di dalam perjalanan ada saudara kita yang membutuhkan, kita bantu, kita tolong. Atau misal perlu untuk kita berikan infak, kita kasih infak, sedekah kita. Maka seluruh ibadah dan amal saleh yang dilakukan seorang hamba di malam hari itu, jika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar, nilai ibadah amal solihnya yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik daripada ibadah dan amal solih yang dilakukan dalam kurung waktu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, ya. Jadi ini adalah kesempatan. Sehingga sebagaimana yang saya sampaikan di awal, sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama, siapa yang beriktikaf di 10 malam terakhir, artinya di keseluruhan di 10 malam terakhir, ya insya Allah dapat dipastikan salah satu dari 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka disinilah kalau bisa ya kita nggak milih-milih, nah, malam ganjil, malam genep. Oh ini malam genep ora apa-apa sesuk ae aku tak malam ganjil misal gitu. Enggak. Jadi kita berupaya ya kita luzum nafsi fil masjid, kita melazimkan diri kita untuk berada di masjid, untuk kita banyak beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Masih ada 5-10 menit. Yang ingin bertanya, boleh nggak orang itikaf misal makan? Nah, boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Jadi orang itikaf boleh makan. Ya makan di masjid boleh, nggak ada larangan. Dan itu tidak membatalkan itikaf. Boleh orang itikaf ngantuk? Sangat boleh. Tidur saja boleh. Yang nggak boleh adalah tidur terus. Apalagi boleh bagi orang etika buka HP boleh nggak? Boleh, selama yang dibuka yang benar ya. Misal dibuka HP untuk membaca artikel ilmiah atau menonton YouTube kajian, nggak apa-apa. Tapi bukan buka HP-nya nonton apa? Nonton sinetron atau nonton film atau nonton apa ini. Jadi yang kita lihat pun harus bermanfaat. Kajian ya, kan di YouTube alhamdulillah sekarang banyak ya kajian-kajian Islam. Nah, itu mau ustadz siapa tinggal ketik, nah, nanti akan muncul di YouTube. Nah, itu bisa itu. Dan saya sarankan yang nonton YouTube ya, nonton kajian lewat YouTube nanti bawa headset ya supaya tidak mengganggu yang lain. Atau suaranya dikecilkan, cukup diri kita yang mendengar. Nah, seperti itu. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Ya insya Allah
Mulai nanti subuh juga kita sudah mulai sahur bersama ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya, ini malam 21 ya. Malam ganjil ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita termasuk hambanya yang diberikan Allah kekuatan untuk kita bisa qiyam Ramadan, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, dan memperbanyak ibadah dan amal soleh, hal-hal yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.